Salam, saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di YouTube channel ini. Saya yakin dan saya percaya firman Tuhan akan menginspirasi kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus, ada sebuah video di YouTube yang sangat inspiratif dan yang sudah ditonton orang sampai ratusan ribu kali. Ada seorang anak laki-laki yang tinggal dengan ibunya yang sudah lama mengalami sakit. Mereka tidak punya keluarga, tidak punya saudara, dan tidak punya uang. Akhirnya si anak ini harus mencari obat untuk mengobati dan untuk menyembuhkan ibunya. Dia lakukan segala cara, segala upaya supaya dia bisa mendapatkan obat agar dia berikan kepada ibunya. Pada suatu hari, dia nekat melakukan sebuah tindakan. Dia datang ke toko obat, dia mencuri obat, dia mengambil obat tanpa sepengetahuan pemilik toko obat itu. Tetapi usahanya sia-sia, karena setelah itu pemilik obat itu mengetahui tindakannya. Dia akhirnya ditangkap, dimaki-maki,
dimarahi, bahkan dipukuli oleh pemilik toko obat itu. Tetapi tidak berapa lama, ada seorang gadis perempuan yang sangat iba, yang merasa kasihan melihat anak laki-laki ini. Maka dengan segera dia datang kepada pemilik toko obat itu, dia menebus obat itu, kemudian dia memberikan kepada anak laki-laki itu, sekaligus juga dia memberikan sebungkus makanan kepada anak laki-laki itu. Karena ayahnya adalah pemilik tempat makanan persis di samping toko obat itu. Akhirnya, setelah si anak itu menerima obat dan makanan dari gadis itu, dia berlari ke rumahnya dan dia memberikan obat dan makanan kepada ibunya supaya ibunya cepat sembuh. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, orang tua atau ayah si gadis ini mengalami sakit penyakit yang sangat besar sekali. Mereka, keluarganya, membawa ayah mereka untuk diobati di rumah sakit. Tetapi sampai di rumah sakit mereka sangat terkejut karena biaya pengobatan ayahnya itu sangatlah besar, sampai ratusan juta rupiah. Si gadis ini beserta dengan keluarganya sangat bersedih, sangat kecewa karena mereka tidak punya uang untuk menebus biaya pengobatan ayah mereka. Dan jikalaupun mereka menjual rumah makan mereka, itu belum cukup untuk mengganti atau untuk menebus biaya perobatan ayah mereka. Keluarganya dan si perempuan ini sangat bersedih sekali. Dia bersedih ayahnya sakit, dan dia juga bersedih tidak tahu lagi cara untuk mendapatkan uang untuk menebus biaya pengobatan ayahnya. Tetapi pada suatu hari, seorang dokter mengirimkan selembar kertas yang berisi sebuah tulisan kepada dia. Bunyi dari kertas itu seperti ini: biaya pengobatan ayahmu telah lunas dibayar dengan 1 bungkus nasi dan 1 bungkus obat 30 tahun yang lalu. Ternyata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dokter itu adalah anak laki-laki yang pernah dia tolong 30 tahun yang lalu dengan memberikan sebungkus nasi dan menebus sebungkus obat pada saat itu. Itulah yang dia tolong pada 30 tahun yang lalu. Dan sekarang si anak itu sudah menjadi dokter dan dia pun menebus segala biaya pengobatan ayah dari si gadis ini. Dia menangis, terharu sekaligus bahagia, mengingat dan menerima perbuatan baik dari dokter yang menolong ayahnya. Mungkin dulu dia tidak berpikir, atau mungkin dia dulu berpikir perbuatan yang dia lakukan hanyalah menebus obat dan memberikan sebungkus makanan kepada anak laki-laki itu saja. Tetapi hari itu dia menerima perbuatan baik dari orang yang pernah dia tolong. Dia menerima kasih dan kebaikan dari orang yang pernah dia bantu. Sungguh si perempuan ini merasakan kebaikan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi
Tuhan, kalau kita kembali ke firman Tuhan hari ini, maka pesan Paulus di dalam teks ini menjadi sangat jelas bagi kita. Jemaat Galatia atau orang-orang Galatia adalah orang-orang yang percaya. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah menerima pemberian Kristus yang begitu besar kepada mereka. Kristus telah membenarkan mereka. Kristus telah memerdekakan mereka. Sehingga tidak ada lagi perhambaan bagi mereka. Bahkan dosa-dosa mereka telah ditebus oleh Kristus di kayu salib. Itulah pemberian Kristus yang sangat besar bagi mereka. Maka karena itu tidak ada lagi penghukuman kepada mereka yang tetap percaya kepada Kristus. Sungguh pemberian Kristus yang sangat besar yang diterima oleh jemaat Galatia. Maka saat itu Paulus berkata kepada mereka, ketika mereka sudah menerima pemberian Kristus yang begitu besar, lalu apa yang menjadi respon mereka? Apa yang menjadi tanggung jawab mereka? Sebagai orang percaya yang sudah menerima pemberian Kristus yang sangat berharga. Maka di dalam teks ini Paulus berkata, kamu harus saling membantu. Paulus mengingatkan jemaat Galatia supaya mereka harus saling membantu. Jika ada saudara-saudara mereka yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, maka mereka yang kuat di dalam rohani, yang kuat di dalam iman, harus memberikan pertolongan, harus membantu, dan harus membimbing orang-orang yang melakukan kesalahan itu ke jalan yang benar. Itulah prinsip yang harus dilakukan jemaat ketika mereka harus saling membantu. Jadi bukan sebaliknya. Ketika ada saudara-saudara mereka yang salah, bukan memviralkan, bukan menghakimi, bukan mempermalukan mereka di tengah umum, tetapi merangkul mereka, mengingat mereka, mengikat mereka dengan kasih, serta menuntun mereka agar kembali ke jalan yang benar. Lalu yang kedua yang dikatakan Paulus kepada mereka, bahwa mereka harus saling bertolong-tolongan menanggung beban. Karena sesungguhnya prinsip dasarnya sebagai jemaat, mereka adalah satu tubuh di dalam Kristus. Aku adalah mereka dan mereka adalah aku. Maka jika tangan terluka atau kaki terluka atau kepala terluka, seluruh tubuh akan merasakan sakit. Demikianlah sesungguhnya dengan prinsip orang yang beriman di dalam Kristus. Mereka semua satu di dalam Kristus. Maka kalau ada orang yang lemah, yang kuat harus membantu. Kalau ada yang putus asa, maka yang berbahagia harus menolong mereka. Kalau ada yang putus harapan, hilang harapan, maka mereka yang beriman teguh harus mendorong mereka supaya mereka juga mendapatkan semangat dan kekuatan yang baru di dalam Kristus. Maka di dalam jemaat tidak ada orang yang egois. Tidak boleh ada orang yang mementingkan dirinya sendiri. Semua harus saling peduli, saling mengasihi, dan memperlihatkan kepentingan bersama. Dan itulah solidaritas di dalam Kristus. Paulus juga mengingatkan mereka untuk jangan ada orang yang memegahkan dirinya, menganggap diri paling benar, paling berjasa. Tapi hendaklah semua orang memeriksa dirinya masing-masing,
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita terima dari Tuhan, kita harus bagikan itu kepada orang lain. Dan yang kita bagikan itu untuk menunjukkan, untuk memegahkan nama Allah di dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang yang memegahkan dirinya sendiri ketika dia memberikan, menolong orang lain, itu sama saja dia sedang menipu Allah. Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang kita tabur, itu jugalah yang kita tuai. Orang yang mencari kepentingan dirinya sendiri, yang tidak menunjukkan kepedulian kepada orang lain, yang tidak mau mengasihi orang lain, itu adalah prinsip-prinsip kedagingan yang menuntun seseorang kepada kebinasaan. Tetapi seseorang yang memperlihatkan kasih, solidaritas, kepedulian kepada orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, itulah yang sesungguhnya orang yang menabur di dalam roh. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baru oleh roh itu sendiri. Karena kita harus ingat, kita itu harus tetaplah berbuat baik. Selama ada kesempatan bagi kita untuk hidup di dunia ini, lakukanlah yang baik kepada semua orang. Bahkan ketika kita tidak mendapatkan yang baik dari orang, kita harus berupaya untuk melakukan yang terbaik kepada semua orang. Sekecil apapun kebaikan itu, ingatlah, kalau dia sebuah kebaikan, dia akan berdampak besar. Ingatlah cerita hari ini. Si perempuan itu dulu mungkin hanya menebus satu obat dan satu bungkus makanan. Tetapi 30 tahun berikutnya dia menerimakan sebuah pertolongan yang besar. Ratusan juta biaya pengobatan ayahnya, orang tuanya lunas dibayar. Mungkin dia tidak pernah berpikir seperti itu. Tetapi ada jalan Allah yang menolong dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kita bukan berbuat baik kepada orang lain untuk menerima kebaikan. Tapi kita harus ingat, sebagai orang-orang yang menerima kasih kebaikan dari Kristus, kita harus juga taburkan kebaikan itu, menolong orang lain. Maka percayalah, orang yang motivasinya bersih untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan pertolongan orang lain, Tuhan itu selalu kasih jalan pertolongan dan kasih karunia yang baik kepada dia. Maka saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah hari ini, kita itu sama seperti jemaat Galatia, yang kita sudah menerima pemberian Kristus yang sangat berharga. 2000 tahun yang lalu, Kristus telah menebus dosa kita. Dosa kita telah lunas dibayar. Itulah pemberian Kristus bagi kita. Maka hari ini sebagai anak-anak Kristus, kita harus menerima kebaikan Kristus itu. Kita harus menolong sesama kita. Tolonglah orang-orang yang lemah. Ampunilah orang-orang yang bersalah. Tuntunlah mereka yang berbuat kejahatan, yang berbuat salah ke jalan yang benar. Itulah bukti kalau kita hidup dan mengimani kasih pemberian Kristus di dalam diri kita. Dan saya yakin, kita semua yakin, virus-virus kebaikan ini harus kita bagikan. Maka itulah yang berdampak memenuhi hati dan diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.